Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Esa Firmansyah, di komputer masyarakat kode ST1011 Phoenix Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kita bahas tentang kemajuan teknologi dari robot. Apa itu robot? Kita lihat. Karena mau tidak mau saat ini istilah tersebut sering kita dengarkan. Wah, hebat canggih kayak robot. Nah, kita lihat dari definisi dulu teknologi robot. Robot di sini merupakan seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun program yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, istilah robot berawal dari bahasa Ceko, robota, yang berarti pekerja atau kuli. Yang namanya kuli atau pekerja di sini mohon maaf tidak mengenal lelah atau bosan. Maka istilah si robot di sini sering dianalogikan pada seseorang yang Anda tahu, oh saya mau robot segala bisa. Oh saya mau robot, oh capek. Tidak mengenal lelah atau bosan. Oh saya mau eureun, dia berhenti karena baterainya habis. Yang kedua di sini secara definisi ya, teknologi robot pada dasarnya adalah sistem elektromekanik. Nah, kalau tadi seperangkat alat mekanik, tetapi yang ini merupakan elektromekanik. Berarti ada energi listrik. Elektro ya, yang bisa bergerak secara otomatis tanpa dikontrol dan diperintahkan manusia. Maka secara keilmuan biasanya robot akan menggabungkan multidisiplin ilmu, berarti ya di sini kalau ada penggabungan. Artinya nanti komponennya ada mekanik, ada elektronik, ada kontrol, ada software, perangkat lunaknya, ada kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan sebagainya. Jadi sebuah mesin yang bergerak dan melakukan tindakan secara cerdas, itu robot. Artinya tidak memerlukan intervensi dari manusia. Itu pengertian sederhana dari robot. Versi Prof. Bambang, Profesor Bambang dari ITB. Beliau pakar robotik di Institut Teknologi Bandung. Maka secara garis besar, robot bisa dibagi ke dalam dua fungsi. Ini secara garis besar. Pertama, robot yang dipakai di industri, dan kedua, robot yang dipakai di rumah tangga atau masyarakat. Kalian tahu, contoh dalam pembuatan sepeda motor atau mobil. Saat ini kan sudah menggunakan robot otomatis. Fungsi manusia hanya tinggal mengkoordinasikan saja. Bisa Anda cek. Yang kedua, di sini selanjutnya, fungsi utama robot itu terbagi dua. Tadi ya, industri atau rumah tangga. Untuk industri biasanya dibuat untuk keperluan otomatisasi proses produksi oleh pabrik dengan tujuan di sini. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat, lebih efisien. Maka di sini untuk industri bentuknya biasanya berupa lengan yang bisa memasang
skrup, melakukan pengelasan, dan berbagai fungsi otomatisasi lainnya di pabrik atau pabrikasi di sini. Dia mengatakan robot di industri juga bisa digunakan untuk mengangkat atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi ada catatan, ada titik awal, ada titik akhir. Di tengahnya ada titik-titik. Konsep dari garis ya. Maka poin keduanya untuk robot yang non-industri atau rumah tangga ini tidak kalah menarik karena pemanfaatannya sangat banyak. Contoh, di sebuah museum sudah ada menggunakan robot sebagai local guide pengunjungnya. Kemudian di rumah tangga juga telah dibuat robot sederhana yang bertugas untuk membersihkan lantai, dilengkapi dengan kemampuan menghindar penghalang di hadapannya secara otomatis. Atau mungkin Anda punya di sini sebuah kalau anak cowok ya, anak cowok tahu ya, anak cowok ya. Ya, mudah-mudahan tahu lah anak cowok. Oke, untuk anak cowok biasanya ada sebuah mobil-mobilan, ya ini sebagai contoh mobil-mobilan. Ini dinding, tangan saya sebagai dinding. Nanti dia nabrak kayak gini, dia akan jungkir. Kemudian dia maju lagi. Atau ada juga kasusnya sebuah mobil-mobilan, objeknya, dia nabrak, dia mundur. Atau ada lagi, ketemu, dia nggak bisa maju. Dia aja di sini. Karena menyangka di sini ada obstacle atau ada halangan. Maka yang cerdas gimana? Dia tidak akan melanjutkan. Tapi dia akan mencari ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Nah itu. Itu yang robot cerdas di sini. Itu kan logikanya harus ada dulu. Atau contoh lain di sini, robot yang dipakai di restoran untuk mengantar makanan dan minuman. Banyak sebetulnya fungsi dari robot saat ini. Nah, sedangkan berdasarkan area kerja, robot dibagi menjadi 3 jenis. Ini area kerja ya. Berarti ada yang di udara, ada yang di darat, ada yang di laut. Di sini. 3 area tadi. Robot udara di sini dikenal sebagai unmanned aerial vehicle atau UAV. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai unit aerial vehicle. Unmanned sebetulnya ya. Atau yang lebih familiar sering kita sebut sebagai drone. Atau pesawat tanpa awak. Oke, kita sebut robot UAV. Robot UAV ada berbagai jenis. Ya, nanti berdasarkan tadi ciri motoriknya. Ada yang menggunakan baling-baling, contoh helikopter, quadcopter. Ada juga yang memiliki sayap tetap, sayap jangjang lah, juga kekapalan, yang mirip dengan pesawat di sini. Jadi tipikalnya macam-macam. Yang penting dia memiliki daya angkat, bisa terbang. Gitu. Kemudian robot air dikenal sebagai underwater robot. Robot jenis ini dapat dipakai untuk mengeksplorasi area kerja ya. Eksplorasi sumber daya yang berada di dalam air atau laut. Kalau tadi di udara, berarti sama di sini. Hanya beda tempatnya saja. Contoh yang di laut di sini menggunakan kamera
Tidak hanya itu, kameranya ditambah lagi dengan sensor khusus sesuai kebutuhan pengguna. Ya sama yang di udara pun ada kameranya, ditambah sensor khusus. Yang di darat pun sama demikian. Jadi di sini berdasarkan area kerja. Kenapa? Karena dimensinya berbeda nantinya. Kalau robot darat berarti harus bisa berjalan di darat. Di sini. Minimal punya kaki atau pakai roda. Yang di air harus ada baling-baling. Tidak selamanya pakai baling-baling kan. Yang terbang pun sama demikian. Tidak selamanya harus bisa atau harus memiliki baling-baling. Contoh di sini robot darat biasanya dalam bentuk mobile robot atau humanoid robot. Humanoid robot di sini jenis robot yang dirancang menyerupai dengan kaki, tangan atau tubuh manusia. Di sini ilustrasi ada 3 buah gambar. Yang pertama diambil dari drone. Ini contoh yang udara ya, udara. Ini drone-nya. Wah, enakeun di sini. Kenapa? Oh, jadi bagus. Kalau Anda pernah jalan-jalan kemana? Ke Majalengka ya. Ada sebuah wisata di sana. Panyawian namanya. Kalau dilihat dari atas itu keren banget. Yang mirip kayak gini lah, keren. Karena ditata. Ya, sebetulnya kan kita bisa gunakan drone sebagai mitigasi awalnya. Oke, selanjutnya pengaruh teknologi robot ekstra modern pada masyarakat. Di sini ada ekstra. Kenapa ekstra modern pada masyarakat? Karena kemajuan sistem komputer dan robotik yang ekstra modern. Dicek, ada tugas untuk Anda. Silahkan simak film Surrogate. Seperti apa film Surrogate? Mind control robot. Ini ada 3 gambar ilustrasi SoftBank, ini yang perbankan, kemudian ini yang humanoid tadi, ini yang pengantar makanan atau minuman di sebuah restoran. Ini sudah saat ini. Silahkan nanti cek oleh Anda film Surrogate. Oke, demikian materi tentang teknologi robot atau ternyata si komputer itu jika dimanfaatkan lebih baik atau dilakukan riset lebih baik, penelitian lebih lanjut, banyak. Atau bahkan Anda bisa cek karena di handphone Anda, kenapa disebut smartphone, itu sudah cerdas, teknologi robotnya juga sudah ada kecerdasan buatannya, maka disebut sebagai telepon pintar, smartphone. Dia tahu harus membangunin kapan, alarm. Dia tahu suhu sekarang berapa, aplikasi nantinya. Jadi yang tadi berubah dalam bentuk beberapa aplikasi. Oke, mungkin itu. Silahkan nanti tonton oleh Anda film Surrogate. Kemudian nanti hasilnya seperti apa. Nyari filmnya di mana? Mbah, YouTube banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kita menikmati hidup di sini. Maka saya ambil moto di sini, hidup seperti apa yang kita jalani, bukan seperti apa yang kita inginkan. Kita lakukan saat ini seperti apa, itulah sambil merubah menuju yang lebih baik sesuai dengan tujuan akhir. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.